Perkenalkan, nama saya Pangeran Simamora dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22004. Dalam video ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum minggu ke-10 dasar pemrograman. Yang akan saya presentasikan yaitu adalah tantangan praktikum. Yang pertama adalah operator ternary. Operator ternary dalam bahasa C adalah operator yang menggunakan 3 operan yang disebut dengan operator kondisional. Cara memahami operator ternary adalah dengan mengevaluasi kondisi pertama. Ketika nilai pertama benar, maka operator akan memunculkan nilai pertama. Dan apabila tidak, maka operator akan mengembalikan nilai kedua. Langsung kita jalankan saja codingannya. Di sini sudah saya masukkan. Misalkan kita masukkan ada 4 bilangan ya. Bilangan pertama 11, bilangan kedua 10, bilangan ketiga 9, bilangan keempat ada 8. Nah, di sini dibilang bilangan terbesar itu adalah 11. Sehingga hasilnya itu adalah benar. Karena tadi di antara 4 bilangan ini, dari semua bilangan ini adalah bilangan pertama yaitu 11 adalah bilangan yang benar sebagai bilangan terbesar. Lalu kita lanjutkan saja. Yang kedua adalah ganjil genap. Kode program ini bertujuan untuk memeriksa apakah sebuah integer yang dimasukkan merupakan sebuah bilangan genap atau bukan. Suatu bilangan dikatakan genap ketika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2. Berikut adalah codingannya. Ini adalah output yang sudah saya buat. Nah, berikutnya kode ini bekerja menggunakan control flow if else, di mana jika kondisi X habis dibagi 2 dipenuhi menggunakan operator modulus persen, maka akan dihasilkan output string bilangan genap. Tetapi jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka akan dihasilkan output string bilangan ganjil. Nah, langsung kita jalankan saja ya codingannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, coba kita masukkan misalnya bilangan 11. Nah, bilangan ini tidak habis dibagi 2 kan? Apakah benar? Kita akan coba. Ya, jawabnya benar. Ini adalah bilangan ganjil. Bagaimana kalau kita masukkan angka 66? Apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil? Tentu saja dia, maksud saya, kita tunggu sebentar. Ya, tentu saja dia adalah bilangan genap. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tahun kehabisan. Kode program ini bertujuan untuk memeriksa apakah nilai integer yang dimasukkan merupakan tahun kehabisan atau tidak. Sebagaimana kita ketahui itu tahun kehabisan adalah kondisi di mana satu tahun itu nilainya habis dibagi 4. Bisa kita lihat di sini. Ya benar, satu tahun itu kondisinya habis dibagi 4, tetapi tidak habis dibagi dengan 100. Dan juga ini tahun kehabisan ini habis kalau dibagi dengan 400. Berikut ada codingan dan outputnya. Nah, kode ini bekerja menggunakan control flow if else, di mana jika kondisi tahun kehabisan dipenuhi, misalnya tahun kehabisannya habis dibagi 4, habis dibagi 400, tetapi tidak habis dibagi 100, maka akan ditunjukkan bahwa hasilnya itu adalah tahun kehabisan dari nilai yang kita masukkan. Tetapi jika tidak, maka tunjukkan bukan tahun kehabisan. Kita jalankan saja. Nah, sini ada perintah masukkan tahun. Mari kita coba. Ingat ya, sini persyaratannya tahun kehabisan itu harus habis dibagi 4 dan habis dibagi 400, tetapi tidak habis dibagi 100. Kita akan coba saja misalnya tahun 2020. Ya, ini habis dibagi 4 dan juga habis dibagi 400. Tapi tentu saja tidak habis bagi 100. Tapi kita coba dulu apakah benar atau tidak. Maaf. Ya, jawabnya benar. Ini adalah tahun kehabisan. Lalu coba kita masukkan tahun 2000.
seperti yang kita ketahui pada umumnya tahun 2000 ini habis dibagi 4 dan dibagi 400. Tapi bagaimana dengan bilangan 100? Apakah habis dibagi atau tidak? Kita coba masukkan tahun 2000. Bukan tahun kehabisan. Kenapa? Tadi persyaratannya tahun kehabisan itu tidak habis dibagi 100, sehingga itu adalah salah. Nah, berarti codingannya benar ya. Lalu berikutnya yang keempat adalah karakter alfabet. Kode program ini bertujuan untuk menentukan apakah input yang dimasukkan termasuk karakter alfabet atau bukan. Kode program ini memanfaatkan kode biner dengan tabel ASCII untuk mengecek kode biner setiap karakter alfabet, baik huruf kapital ataupun huruf kecil. Ini adalah codingannya dan ini adalah outputnya. Kode ini bekerja menggunakan control flow if else, di mana jika kondisi input termasuk karakter alfabet dipenuhi, maka akan dihasilkan output string alfabet. Tapi jika tidak, maka dimasukkan output string bukan alfabet. Kita jalankan saja. Baiklah, sebentar ya, tunggu. Nah, kita misalkan masukkan huruf P. Apakah ini termasuk karakter alfabet atau tidak? Kita coba. Ya, benar, itu adalah karakter alfabet. Bagaimana kalau kita masukkan yang lain? Misalnya kita masukkan tanda sama dengan ya, tanda tambah misalnya. Bukan alfabet. Kenapa? Itu adalah tanda operasi penghitungan, bukan tanda alfabet. Sehingga codingannya berjalan dengan baik ya. Nah, berikutnya ada yang kelima, yaitu huruf vokal. Kode program ini bertujuan untuk menentukan apakah input yang dimasukkan termasuk huruf vokal. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal itu adalah huruf hidup, yang dimana jika diucapkan bunyinya itu kayak seperti hidup gitu, nggak mati, nggak berhenti, seperti huruf A, I, U, E, O. Nah, untuk di program codingan ini jenis huruf kapital dan huruf kecil itu termasuk sebagai huruf vokal dalam konteks codingan ini. Nah, ini adalah codingannya, bisa kita lihat masing-masing ada untuk yang huruf kecil dan huruf kapitalnya. Ini adalah outputnya. Kode ini bekerja menggunakan control flow switch case, di mana jika salah satu kondisi terpenuhi, maka akan dihasilkan output string vokal. Tetapi jika tidak ada satupun kondisi case yang terpenuhi, maka blok kode default akan dieksekusi dan menghasilkan output string bukan vokal. Control flow break dalam kode program ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menghentikan secara paksa eksekusi blok kode switch setelah menemukan case yang sesuai. Karena jika tidak diberhentikan, maka program menjalankan semua blok kode dari case, meskipun inputan tidak sesuai dengan case tersebut. Langsung saja kita jalankan codingannya. Nah, di sini ada perintah masukkan huruf. Coba misalkan kita masukkan huruf A. Apakah ini huruf vokal atau tidak? Vokal. Lalu bagaimana jika dimasukkan huruf A tapi huruf kecil, bukan yang kapital? Apakah akan tetap terhitung sebagai huruf vokal? Benar, dia tetap terhitung sebagai huruf vokal. Begitu juga dengan I, U, E, O dan versi yang kapital maupun yang kecil. Lalu bagaimana jika kita masukkan misalnya huruf P, masih huruf D misalnya, bukan vokal. Ini adalah huruf konsonan, di mana bunyi nanti akan mati, tidak bunyi seperti seperti yang kita tahu bunyinya hidup. Ini adalah bunyi yang mati gitu. Lalu kita lanjut ya ke deret bilangan genap yang ke-6. Kode program ini bertujuan untuk menghasilkan deretan angka genap dari angka genap pertama setelah 0 hingga sampai kondisi I lebih besar sama dengan N tidak sesuai lagi. Berikut ada codingan dan outputnya. Lalu kode ini bekerja menggunakan control flow
perulangan for dengan inisialisasi I bernilai 2. Kondisi perulangan I bernilai kurang dari atau sama dengan N. Berikut adalah tandanya kalau disimbolkan, dan perubahan nilai I bertambah 2 setiap perulangan. Kode program ini akan melakukan perulangan dan mencetak deretan angka genap dari angka genap pertama setelah 0 hingga sampai dengan N yang dimasukkan ketika N yang dimasukkan bernilai genap. Ketika integer yang dimasukkan bukan bilangan genap, maka kode program akan berhenti mencetak angka pada satu bilangan genap terakhir sebelum N. Langsung kita jalankan saja codingannya. Baiklah, di sini dia akan menyuruh kita untuk masukkan nilai suatu bilangan. Misalnya N-nya adalah 1. Nah, tidak akan ada hasilnya. Kenapa ini? Karena kita harus diminta masukkan nilai bilangan yang genap ya. Kita coba lagi, misalnya kita masukkan 2. Nah, di sini bilangan genapnya adalah 2. Kalau coba kita misalkan masukkan bilangan genapnya adalah 5. Nah, dia hanya sebatas 4. Karena dia kurang 2 perulangan, dia masih 1 perulangan. Coba kita masukkan perulangannya itu adalah misalkan 10. Masih dia akan adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ya, benar kan? Dia akan sampai 10 perulangan. Intinya perulangannya itu harus bernilai genap supaya nanti akan kita dapat peroleh bilangan genap. Kalau perulangannya ganjil misalnya kita masukkan 21, tentu nilainya akan sebatas bilangan genap sebelum bilangan yang kita masukkan ini. Nah, sebelum bilangan genap sebelum 21 ada 20 kan. Nah, makanya benar hasilnya menunjukkan adalah bilangan genap yang terbesar sebelum bilangan N. Seperti itulah kira-kira. Lalu berikutnya adalah faktorial untuk yang ke-7. Kode program ini bertujuan untuk menghasilkan faktorial dari bilangan integer yang dimasukkan. Ini adalah codingannya dan ini adalah outputnya. Kode ini bekerja menggunakan control flow perulangan while untuk membuat fungsi perkalian mundur atau faktorial. Kita memanfaatkan banyaknya perulangan sampai dengan batas tertentu dan mengalihkan setiap bilangan yang dikurangi 1 dengan integer yang dimasukkan sampai dengan batas inisialisasi yang telah ditentukan, yaitu 1, di mana I sama dengan 1. Kita akan coba jalankan codingannya. Nah, di sini kita akan masukkan bilangan apa yang bilangan kita faktorialkan. Misal kita buat bilangan 1. Ini berarti 1 faktorial. Tentu hasilnya adalah 1. Coba kita buat dia misalnya 5. Setahu saya kalau 5 itu ya kan 5 faktorial. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24 kali 5, 120. Kita akan coba. Nah, benar kan? Sehingga codingan ini berjalan dengan benar. Oke. Karena dia menunjukkan misalnya yang kita masukkan itu akan difaktorialkan, maka kita dapat hasil apabila bilangan itu difaktorialkan atau dikalikan mundur. Misalnya 10 faktorial, dia akan mundur dari 10 kali 9, kali 8, kali 7 sampai dengan kali 1. Lalu berikutnya ada perolehan poin. Itu adalah codingan yang ke-8. Kode program ini bertujuan untuk menghitung perolehan poin dari Ani dan Budi dari 3 kali pertandingan dan menghasilkan poin kemenangan total dari Ani dan Budi. Ingat, Ani dan Budi sini adalah subjek yang akan kita pakai untuk menjalankan codingan ini. Berikut adalah codingannya dan ini adalah outputnya. Kita akan coba ya jalankan codingannya. Ingat, di sini dia nilainya harus 3 ya, karena bilang 3 kali pertandingan. Ingat, kode ini bekerja menggunakan control flow if else
dengan kondisi yang berbeda untuk setiap pertandingan. Jika kondisi pertama terpenuhi atau Ani menang, maka nilai variabel Ani akan bertambah 1. Jika skor Ani dan Budi seri, maka tidak ada yang terjadi. Jika tidak ada salah satu dari dua kondisi di atas terpenuhi atau Budi menang, maka nilai variabel Budi akan bertambah 1. Nah, misalkan kita lihat isinya. Coba kita masukkan misalnya poin itu 11, 12, 13. Nah, untuk Budi sendiri misalnya 1, 2, 2, 3. Nah, poin Ani 0, sedangkan poin Budi 3. Kenapa begini? Ini dikarenakan dalam 3 pertandingan berturut-turut itu Budi yang menang. Budi selalu mendapatkan poin yang lebih besar dari Ani. Nah, bagaimana kalau kita coba Ani yang menang dalam 3 pertandingan berturut-turut? Misalkan kita buat poin Ani yang pertama itu 11, sedangkan ini 15, sedangkan ini adalah 13, 12 menurut saya. Sedangkan dapatkan Budi itu misalnya 0, 7, 5. Nah, lihat di sini poin Ani bertambah 3, sedangkan poin Budi menjadi 0. Kenapa? Karena dalam 3 pertandingan berturut-turut Ani adalah pemenangnya. Lalu berikutnya kita coba tambahkan lagi ya. Kita misalkan kondisinya itu ada bagian pada Ani yang menang, begitu juga dengan Budi. Kita misalkan Ani itu dapat 11, 22, 11 lagi. Nah, untuk Budi sendiri misalnya Budi dapat 10, atau misalnya dia dapat 22, dan Ani sini dapat, dan Budi sih dapat 13. Nah, masing-masing akan mendapatkan 1 poin. Karena apa? Karena dalam 3 pertandingan ada salah satu bagian pertandingan di mana ada yang dimenangkan Ani dan ada juga yang seri, ada juga yang memenangkan Budi, sehingga codingan ini berjalan dengan benar. Baiklah, yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang min dan max. Untuk min dan max, kode program ini bertujuan untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar dari beberapa integer yang dimasukkan atau x. Sebelumnya, fungsi harus dapat membaca beberapa jumlah integer yang akan dimasukkan dengan cara menerima masukan banyaknya integer yang akan dimasukkan terlebih dahulu atau n. Berikut adalah codingannya, dan ini adalah outputnya. Kode ini bekerja menggunakan control flow perulangan for dan membandingkan nilai x dengan min dan max setiap perulangan. Kita membaca nilai setiap integer pada x menggunakan fungsi scanf, dan jika kondisi x lebih kecil dari nilai min saat ini atau x lebih besar dari max saat ini terpenuhi, maka nilai min atau max akan diperbarui menjadi sama dengan nilai x pada loop tersebut. Setelah perulangan selesai, nilai min dan max akan dicetak menggunakan fungsi printf. Akan saya jalankan codingannya. Akan saya masukkan nilainya, yang misalnya kita masukkan ada 6. Lalu untuk bilangannya kita masukkan misalnya 11, 22, 23, 24, 55, 111. Nah, sini hasilnya untuk min atau nilai terkecil adalah 11, sedangkan max atau nilai terbesar adalah 111. Lalu berikutnya, jika kita misalnya buat dia nilainya tidak berurutan, seperti ini kan berurutan. Coba kalau dia tidak berurutan, akankah hasilnya tetap sama? Untuk min dan max-nya nilai yang terkecil dan terbesar. Kita akan coba. Kita misalkan masukkan nilai 5. Coba kita misalkan masukkan 20, 17, 12, 16.
30. Nah, tentu hasilnya akan menjadi minimalnya itu 16 dan maksimalnya 30, sehingga codingan berjalan dengan baik dan benar. Lalu berikutnya yang terakhir adalah format jam. Kode program ini bertujuan untuk mengkonversi masukan integer yang merupakan detik menjadi bentuk dari sebuah format jam yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Untuk codingannya seperti ini, dan inilah adalah outputnya. Kode ini bekerja menggunakan operator perhitungan sederhana seperti pembagian dan modulus. Kita menggunakan modulus untuk mengatasi sisa dari pembagian detik ke jam dan menit. Kemudian nilai akhir dari variabel jam, menit, dan detik akan dicetak menggunakan fungsi printf dengan format %02D karena kita membutuhkan output format jam seperti ini. Untuk jam, menit, dan detik harus 0 nilainya, dan untuk ada formatnya ada 00.200.200. Kita langsung jalankan saja untuk format jam. Setelah kita masukkan detiknya 111, maksudnya 11.111. Nah, dia hasilnya akan jadi 3 jam 5 menit 11 detik. Coba kita masukkan misalnya dia 11, hanya 11 doang. Akankah jam dan menitnya kosong? Karena kan kalau cuma 11 itu berarti 11 detik. Benar. Lalu coba kita buat misalnya dia hanya sampai menit dan detiknya saja yang memiliki nilai atau waktunya. Setelah kita masukkan 169, nah benar dia 2 menit 49 detik. Maka dari itu semua codingan ini berjalan dengan baik dan benar. Sekianlah dari laporan praktikum minggu ke-10 saya pada materi Daspro. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.